Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah di dunia maupun di hari akhirat dengan keberkahan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada para guru, para habaib, para kiai, para ustaz, para alim ulama yang hadir banyak bersama kita, yang mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dari Allah. Guru-guru kita, para habaib, para kiai, para ustaz, para alim ulama yang diperintahkan kita untuk memuliakannya, sebagaimana di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi mukramun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakanlah para alim ulama, karena para alim ulama mulia di sisi Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakanlah para alim ulama. Mengapa? Fa innahum warathatul anbiya, karena para alim ulama pewarisnya para nabi. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Barang siapa yang memuliakan para ulama, sama seperti memuliakan Allah dan Rasulnya. Orang yang memuliakan Allah dan Rasulnya pasti akan dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di hari akhirat. Amin ya rabbal. Apa maknanya? Maknanya adalah orang yang menghina para ulama sama seperti menghina Allah dan Rasulnya. Orang yang menghina Allah dan Rasulnya pasti celaka dunia maupun akhirat. Na'udzubillah min. Ya, sekarang banyak kita lihat buktinya, orang yang menghina para ulama tidak lama pasti celaka. Mengapa? Karena sama seperti menghina Allah dan Rasulnya. Ini yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ajarkan kepada keluarga kita ajarkan kepada anak-anak kita agar memuliakan para alim ulama, agar dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di hari akhirat. Amin ya rabbal. Kita doakan guru-guru kita yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim. Guru-guru kita, para habaib, para kiai, para ustaz, para kasepuhan, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah. Semoga diberi keberkahan oleh Allah. Dan semoga Allah kumpulkan kita nanti di hari kiamat bersama golongannya para alim ulama. Allah dekatkan kita dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga dari pejabat pemerintahan, dari kepolisian maupun dari TNI, Ibu Lurah, Bapak RT, Bapak RW, yang semoga diberkahi oleh Allah
khususnya juga kepada DKM, ketua DKM daripada Masjid As-Sa'adah, segenap pengurusnya yang semoga diberkahi oleh Allah, dan juga kepada semua para donatur, semua yang telah membantu sehingga terlaksananya acara yang mulia ini. Kita doakan semoga amalannya diterima oleh Allah, semoga mendapatkan balasan kebaikan yang sebanyak-banyaknya dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada siang hari ini kita duduk bersama, kita berkumpul bersama. Pada intinya adalah untuk kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya perkumpulan kita ini adalah kita zikirah, kita ingat kepada Allah. Sebagaimana yang di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Orang yang ingat kepada Allah, maka akan diingat oleh Allah. Ya, maknanya apa? Orang yang lupa kepada Allah, maka akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Orang yang lupa kepada Allah, maka akan dilupakan oleh Allah. Ya, dalam hadis juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I'rafillah firraha ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah di masa senangmu, maka Allah akan mengenalmu di masa susahmu. Maknanya apa? Ingatlah kepada Allah di masa senangmu, maka Allah akan ingat kepadamu di masa susahmu. Sekarang orang banyak kebalik, di masa senangnya lupa kepada Allah, di masa susahnya baru ingat kepada Allah. Ini bagaimana bisa diingat oleh Allah? Di masa senangnya lupa kepada Allah, di masa susahnya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang lagi banyak uang, lagi banyak duit, lupa kepada Allah. Ya, ketika bangkrut, ketika gak ada uang, baru dikira, baru megang tasbih, baru ingat kepada Allah. Ini bagaimana bisa diingat oleh Allah? Di masa senangnya lupa kepada Allah, di masa susahnya dilupakan oleh Allah. I'rafillah firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di masa senangmu, maka Allah akan ingat kepadamu di masa susahmu. Alhamdulillah, sekarang ini kita dalam keadaan nikmat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram. Kita ingat kepada Allah, semoga kita selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Intinya pada siang hari ini kita dzikiran, kita salawatan. Dalam rangka apa? Dalam rangka merayakan maulidnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ditanya siapa yang pertama merayakan maulid, jawabannya adalah Nabi Muhammad sendiri. Dalam riwayat Imam Muslim hadis yang sahih, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya mengapa berpuasa pada hari Senin, Nabi Muhammad menjawab, "Fihi wulidtu," pada hari itu saya dilahirkan. Ini yang namanya syukuran, ini yang namanya merayakan syukuran dengan nikmatnya Allah. Nabi Muhammad mensyukuri, menikmati atau merayakan
saja kita ini merayakan ulang tahun, boleh-boleh saja, asalkan dengan cara syukuran. Ya, asalkan dengan cara syukuran, bukan kufuran. Ada orang yang merayakan nikmat dengan cara syukuran, ada orang yang merayakannya dengan cara kufuran. Ya, syukuran itu bagaimana? Orang yang mendapatkan nikmat dari Allah disyukuri, dirayakan dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah, dengan cara puasa, dengan cara sedekah, dengan cara ibadah. Itu baru namanya syukuran. Tapi kalau seandainya orang merayakan ulang tahun dengan cara bermaksiat, dengan cara dangdutan misalnya, dengan cara menyerupai kebiasaan orang kafir, tiup lilin, itu hukumnya haram. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu golongan, termasuk dari golongan mereka. Jadi menyerupai orang Yahudi, orang Nasrani termasuk daripada golongan mereka. Na'udzubillah. Jadi orang merayakan nikmat ulang tahun dengan cara bermaksiat kepada Allah, itu namanya bukan syukuran tapi kufuran. Jadi Nabi Muhammad merayakan ulang tahunnya dengan apa? Dengan cara syukuran. Kita pun bergembira atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kita rayakan dengan cara syukuran, dengan cara zikiran, dengan cara membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah berfirman yang artinya, katakanlah, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, hendaknya mereka itu bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Ketika kita mendapatkan harta dunia, ketika kita mendapatkan uang, ketika kita mendapatkan rezeki, kita senangnya luar biasa, ya kan? Ya, padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, katakanlah, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, seharusnya mereka itu bergembira. Itu lebih baik daripada harta dunia yang mereka kumpulkan. Jadi seharusnya kita lebih bahagia lagi, lebih bergembira ketika mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para ulama menjelaskan bahwa rahmat yang terbesar dari Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita ini merayakan Maulid untuk apa? Mengungkapkan rasa gembira kita atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada isyarat di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih yang diakui oleh para ulama dari zaman Imam Bukhari sampai sekarang ini, yaitu isyarat orang yang bergembira atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadilahnya sangat besar, ya pahalanya sangat mulia dari Allah. Apa itu? Yaitu diriwayatkan, ini hadis yang paling sahih Imam Bukhari, bahwa Sayyiduna Al-Abbas, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pernah melihat Abu Lahab. Ya, pernah melihat dalam mimpi Abu Lahab. Kenal ya sama Abu Lahab? Kenal gak Abu Lahab? Oh, artis yang paling terkenal tuh Abu Lahab, ya, paling terkenal. Ya, tabat yada Abi Lahab, ya, terkenal kan? Abu Lahab itu Sayyidina Al-Abbas, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab celaka. Dalam Al-Quran, tabat yada Abi Lahab wa tab, celakalah diri Abi Lahab dan celakalah dia, dalam Al-Quran. Tapi dalam riwayat bahwa Abu Lahab setiap hari Senin diringankan, diliburkan siksanya oleh Allah.
Ini orang kafir, ini musuhnya Nabi Muhammad SAW. Setiap hari Senin diliburkan siksanya oleh Allah dalam hadis yang sahih Imam Bukhari. Mengapa? Karena dahulu ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Nabi Muhammad keponakannya Abu Lahab. Abu Lahab bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa Abu Lahab punya budak. Dahulu ada budak, sekarang tidak ada lagi. Ya, yaitu yang bernama Siti Thuwaibah. Ya, Siti Thuwaibah termasuk yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Yang menyusui Nabi Muhammad ada 3. Yang pertama ibunda beliau yaitu Siti Aminah. Yang kedua adalah budaknya Abu Lahab yaitu Siti Thuwaibah. Lalu yang ketiga yang menyusui Nabi Muhammad SAW adalah Siti Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anhunna. Thuwaibah mengabarkan kepada tuannya Abu Lahab, wahai tuanku, telah lahir keponakanmu. Ya, yang tidak lain itu adalah Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab merasa gembira. Saya punya keponakan, ya, baru lahir, ya. Bergembira Abu Lahab lalu berkata kepada budaknya Siti Thuwaibah, wahai Thuwaibah, karena kamu telah mengabarkan kepadaku kabar gembira, maka kamu saya bebaskan. Dahulu budak harganya mahal, ya. Jadi Abu Lahab membebaskan budaknya Thuwaibah karena apa? Gembira atas kelahirannya keponakannya yang tidak lain itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ternyata Abu Lahab menjadi musuhnya Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan divonis oleh Allah celaka di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah diri Abi Lahab dan celakalah dia. Tapi Allah gak lupa Abu Lahab pernah merasa gembira atas kelahirannya Nabi Muhammad, yaitu pada hari Senin. Sehingga setiap hari Senin diliburkan siksanya oleh Allah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Bahkan para ulama diantaranya adalah Al-Hafiz Syamsuddin Ad-Damashqi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengungkapkan dalam ungkapan syair, in kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli yawmil itsnaini yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada. Beliau mengungkapkan dalam ungkapan syair, kalau seandainya ini orang kafir yang jelas-jelas celaka di dalam Al-Quran, namun diriwayatkan dalam riwayat yang sahih bahwa setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah karena gembira atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Fama dhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Lalu bagaimana kiranya kalau ada orang yang sepanjang umur hidupnya bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harapan kita mudah-mudahan dengan merayakan Maulid Allah bebaskan kita dari api neraka. Amin ya rabbal. Yang penting adalah selamat dari api neraka. Nah, yang penting adalah selamat dari api neraka, ya. Jadi kita merayakan Maulid yang pertama adalah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis yang sahih banyak riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, belum sempurna imanmu kepada Allah, hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, sampai kamu jadikan aku ini lebih kamu cintai dari orang tuanya sendiri, dari anaknya sendiri, dari semua orang. Kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad lebih dari segala-galanya, baru sempurna imannya kepada Allah Subhanahu. Jangankan kita, dalam riwayat Imam Bukhari hadis yang sahih, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah datang kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, engkau saya cintai lebih dari segalanya kecuali dari diriku sendiri.
belum diajarkan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min nafsihi. Belum sempurna imanmu kepada Allah sampai kamu jadikan aku ini lebih kamu cintai daripada dirinya sendiri. Baru setelah itu Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, sekarang ini engkau saya cintai lebih dari segalanya, bahkan lebih dari diriku sendiri. Baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-an ya Umar. Ini dalam riwayat hadis yang sahih Imam Bukhari. Sekarang wahai Umar. Maknanya apa? Sekarang wahai Umar, sempurna imanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya, agar sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah berfirman yang artinya, katakanlah, jika seandainya orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta yang kamu kumpulkan, lalu perdagangan yang kalian takutkan bangkrutnya, rumah-rumah yang kalian senangi, kalau seandainya semuanya ini lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, kata Allah, tunggulah sampai datang perintah Allah. Ini surat At-Taubah dalam Al-Quran. Ini adalah kecaman dari Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Makanya jangan kita meninggal kecuali sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu. Dengan cara apa? Dengan cara mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad. Namun orang cinta kepada Nabi Muhammad ada tandanya. Apa itu tandanya? Meneladani akhlaknya Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Orang aku cinta tapi akhlaknya gak mulia, gak mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, dusta, bohong berarti. Ya, makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, salatun man kunna fihi faqad jama'a makarimal akhlak. Ada 3 sifat. Barang siapa yang memiliki 3 sifat ini, maka telah memiliki semua akhlak yang mulia. Orang yang memiliki 3 sifat ini, maka telah memiliki seluruh sifat akhlak yang mulia. Apa saja itu? Ya nanti karena waktu sudah habis ya, biar pada penasaran ya. Yang datang lagi insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan manfaat untuk kita semuanya di dunia maupun di hari akhirat. Amin ya rabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.